Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh pada hari ini? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Baik anak soleh, sudah siap untuk belajar? Nah, ada hal yang perlu diperhatikan sebelum belajar ya. Yang pertama, siapkan bukunya terlebih dahulu. Yang kedua, jangan lupa berdoa ya anak soleh, agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam hal belajar. Dan yang ketiga, tetap semangat ya anak soleh. Dimanapun dan dengan siapapun kita belajar hari ini, kita harus tetap semangat. Meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah anak soleh. Hari ini kita akan belajar materi kelas 1, tema 7, subtema 4 mengenai bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda pada pembelajaran 1 dan 2 ya anak soleh. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Siswa dapat membedakan ciri berbagai jenis benda. Kedua, siswa dapat membuat karya kerajinan dari tanah liat. Yang ketiga, siswa dapat membuat kalimat perbandingan dua benda. Pada pembelajaran ke-1, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.6 dan 4.6 mengenai membedakan ciri berbagai jenis benda anak soleh. Bunda Astri yakin pasti di rumah anak soleh terdapat banyak benda. Seperti mainan, buku, sepatu, meja, dan lain sebagainya. Nah, setiap benda itu memiliki ciri khasnya masing-masing ya anak soleh. Setiap benda juga dapat dibedakan berdasarkan 4 ciri, yaitu bentuk, warna, ukuran, dan permukaannya. Bunda akan mengajak kalian untuk membedakan dua benda berikut anak soleh. Cekidot. Ada yang tahu nggak ini benda apa? Ya, benar. Ini adalah buku. Kalau ini benda apa ya anak soleh? Benar, ini adalah benda bola. Oke, sekarang kita bedakan kedua benda ini berdasarkan bentuknya. Ada yang tahu bentuk buku apa? Ya, bentuk buku adalah persegi panjang, sedangkan bola bentuknya bulat. Jadi kedua benda ini berbeda ya bentuknya. Kemudian kita bedakan berdasarkan warnanya ya anak soleh. Buku warnanya apa? Benar, buku warnanya kuning, sedangkan bola berwarna merah anak soleh. Lalu kita bedakan berdasarkan ukurannya ya anak soleh. Buku memiliki ukuran yang lebih tipis daripada bola, sedangkan bola memiliki ukuran yang lebih tebal daripada buku. Dan yang terakhir kita bedakan berdasarkan permukaannya. Kalau buku memiliki permukaan yang halus, sedangkan bola memiliki permukaan yang kasar. Nah, sampai di sini anak soleh sudah paham? Jika anak soleh sudah paham, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Materi kedua, kita akan belajar muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 mengenai menjelaskan aturan merapikan benda. Jika anak soleh bermain di rumah dan punya banyak mainan, ada mobilan, boneka, masak-masakan, pasti mainannya akan berantakan atau berserakan.
Nah, setelah bermain seharusnya apa yang dilakukan anak soleh ya? Apakah kalian merapikan mainannya kembali atau malah dibiarkan saja? Anak soleh bunda akan merapikannya ya, supaya mainan akan lebih terawat lagi. Merapikan mainan, anak soleh juga harus merapikan benda-benda lain, seperti merapikan buku pada rak buku, merapikan sepatu di rak sepatu, dan merapikan bantal di kasur atau tempat tidur ya anak soleh. Ikan mainan dan benda-benda lain di rumah itu adalah salah satu aturan yang ada di dalam rumah. Aturan di rumah dibuat untuk dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga ya anak soleh. Jika aturan di rumah tidak dipatuhi, akan membuat keadaan rumah menjadi berantakan. Sekarang Bunda akan memberikan tugas kepada anak soleh membuat satu buah video pada saat anak soleh merapikan benda-benda di rumah, baik mainan maupun benda lainnya. Selanjutnya kita akan belajar muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4 mengenai membuat karya kerajinan dari tanah liat. Banyak benda-benda di sekitaran kita yang terbuat dari tanah liat. Tanah liat banyak digunakan untuk membuat sebuah hiasan. Buat hiasan, anak soleh juga dapat membuat benda lain untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kerajinan dari tanah liat ini dapat dibuat menggunakan tangan ya anak soleh. Ini contoh kerajinan dari tanah liat anak soleh. Yang pertama ada teko, kedua ada patung, ketiga ada pot tanaman. Pada pembelajaran kedua kita akan belajar membuat kalimat perbandingan dua benda. Membandingkan dua benda dapat menggunakan kosakata lebih besar atau lebih kecil dari. Anak soleh dapat memperhatikan gambar di samping bahwa ukuran boneka Komang dengan boneka yang dimiliki oleh Mei. Boneka Komang lebih besar dari boneka Mei. Boneka Mei lebih kecil dari boneka Komang. Setiap benda memiliki ukurannya masing ya anak soleh. Nah, kita dapat memperhatikan contoh berikut. Ada sebuah bola dan sebuah dadu. Ada benda yang berukuran besar yaitu bola, dan ada juga benda yang berukuran kecil yaitu dadu. Berarti bola lebih besar dari dadu. Yang kedua ada gambar pensil dan klip kertas. Ada benda yang berukuran panjang dan ada benda yang berukuran pendek. Berarti pada gambar kedua dapat diartikan pensil lebih panjang dari klip kertas. Gambar ketiga ada botol dan gelas. Nah, ada benda yang memiliki tinggi dan ada juga benda yang rendah. Berarti botol lebih tinggi daripada gelas. Yang terakhir ada gambar lemari dan pakaian. Ada benda yang berat dan ada juga benda yang ringan, sehingga lemari lebih berat daripada pakaian. Oke anak soleh, mengerti sampai di sini? Jika ada pertanyaan bisa bertanya kepada Ustadz dan bundanya. Pembelajaran hari ini Bunda Astri cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Sampai ketemu di hari Jumat anak soleh. Assalamualaikum. Terima kasih.